salat taubat ini berlandaskan satu hadis yang dihasankan oleh sebagian ulama, ya, di antaranya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Makna hadis itu seperti ini, bahwa tidaklah seorang hamba yang melakukan perbuatan dosa, kemudian dia pergi mensucikan diri, berwudu, ya, kemudian dia sholat 2 rakaat dan meminta ampun kepada Allah, ya, kecuali Allah akan berikan ampunan kepadanya. Begitu makna hadis, ya. Nah, apakah kita harus bertobat menunggu waktu salat tobat? Bertobat tidak dipersyaratkan dengan sholat tertentu. Pertobatan itu sejatinya adalah amal qalbi, amal hati yang melapor kepada Allah bahwa ya Allah, aku bertobat dari semua kesalahan. Itu, ya. Aku bertobat dari semua kesalahan. Jadi dia adalah ihdathun fil qalbi anit taubah. Ya. Jadi apalagi tadi pertanyaannya? Yang mana lebih afdal? Ya. Nah, waktu sholat, maka tidak harus didahului dengan sholat taubat, ya. Namun ketika kita mau sholat juga pada malam harinya, itu lebih baik, ya. Dan tidak ada waktu khusus. Selama bukan waktu-waktu yang dilarang sholat, silahkan kalau mau sholat taubat, walaupun ini tidak harus, ya. Karena Rasulullah SAW juga tidak mencontohkan perintah-perintah beliau seperti itu kepada para sahabat yang umumnya. Walaupun dalilnya ini ada dan kita anggap bisa dipakai, ya, sholat taubat, tapi tidak merupakan sesuatu yang mutlak, ya. Karena yang paling utama taubat itu adalah amalan hati. Wallahu alam bishawab. Nah, di sini yang ada namanya pertanggungjawaban publik. Maka kalau ada sesuatu yang tidak benar pernah kita sampaikan, maka yang pertama kita sampaikan dulu ke Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya bertobat dari ini semua. Yang kedua, kita berazam untuk tidak melakukannya lagi. Dan yang ketiga, ya, apa tadi makna sudah cocok, ya, bahwa apa? Menyebarkan berita, ya, menyebarkan berita. Nah, kita sudah lakukan klarifikasi tentang hal itu, ya, di tempat di mana kita menyampaikan. Tapi wallahu taala a'lam, ini bukan satu kewajiban. Yang terwajib bagi kita setelah bertobat dalam perkara ini adalah menjaga diri kita untuk tidak terjatuh lagi di dalamnya dan menjaga hati kita supaya terus melakukan pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam. Sependek pengetahuan saya belum pernah mendapatkan dalil yang sharih dan sahih bahwa ini disunnahkan, ya, untuk dibaca. Namun secara umum berdoa ini babuhu wasi', ya, pintunya luas. Artinya silahkan berdoa itu dengan lafal itu, dengan syarat tidak mempersyaratkannya sebagai sesuatu yang memiliki kelebihan daripada lafal-lafal yang justru langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. That's no problem, ya. Doa itu boleh saja, bahkan hal-hal yang lain kita minta, bukan hanya persoalan ukhrawi, persoalan duniawi pun boleh, ya. Baik itu dalam keadaan damai maupun dalam keadaan perang, ya. Boleh saja kita minta, apa saja boleh kita minta, ya. Nah, kecuali jangan minta perkara yang haram, ya. Jangan minta sesuatu yang memberi mudarat kepada kita. Jelas, Bu? Iya. Barakallahu fiik. Subhanallah, ini pertanyaan sangat baik. Ibnul Qayyim rahimahullah masih dalam buku yang sama, Madarijus Salikin, menyebutkan bahwa ada 2 paling tidak tanda taubat orang itu sudah diterima. Yang pertama, kondisinya lebih baik, ya, dari sisi agama daripada sebelumnya. Kalau biasanya cuma sholat wajib aja, maka ini dia kerjakan sholat sunnah. Kenapa? Seperti ini, Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia merasa
perlu untuk memperbaiki dirinya. Ya. Ada beban secara moral untuk dia memperbaiki dirinya. Maka dia berusaha melakukan proses pembelajaran yang lebih maksimal. Nah, juga lebih semangat untuk memperbaiki diri. Ini adalah kondisi pertama menjadi ciri tobatnya orang diterima oleh Allah. Dia menjadi lebih baik. Ya. Yang kedua, dia memiliki rasa yang sangat peka terhadap dosa. Bagaimana maknanya? Ya, maknanya adalah bahwa orang yang bertobat ini memiliki rasa dalam hatinya, yaitu butuh kepada Allah, butuh kepada ampunannya, butuh kepada petunjuknya, butuh kepada kekuatannya, butuh kepada perlindungannya. Dan itu semua masuk dalam judul tobatnya kepada Allah. Ya, tobatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, saya kira demikian. Wallahu a'lam. Kita cukupkan ya. Ya, dan sebagai penutup, saya menghimbau diri saya dan kita semua, mari perbaharui tobat kita kepada Allah. Mari perbaharui tekad kita untuk menjadi lebih baik, ya. Karena ciri tobat yang diterima adalah kondisinya menjadi lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat dan dapat berjumpa lagi pekan depan dalam keadaan sehat walafiat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu ayyakum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.